Ambyar, kita punya bintang tamu lainnya. Ini perbedaan usia istri dan juga sang suami terbilang ya cukup jauh. Tapi ternyata mereka punya hobi yang sama, satu frekuensi. Iya. Apa tuh hobinya? Hobinya kita tanya langsung gimana? Boleh. Ya, dimulai bagi Ambyar, kita hadirkan Emma Waroka dan juga Bagas Suharto. Biru-biru lo kompak banget lo Emma Waroka dan Mas Bagus. Biru-biru. Emang temanya couple ya? Ya. Sehat ya. Mbak Emma, Mas Bagus, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sama. Udah berapa tahun sih usia pernikahan sekarang? 5, jalan 5 5 tahun ya. Alhamdulillah. Mas Bagus, apa rahasianya 5 tahun menikah dengan Emma Waroka? Rahasianya nggak ada rahasia, justru banyak rahasia nanti pusing. Oh, Jadi nggak usah dibuat rahasia-rahasia. gak usah dibuat harus rahasia terbuka ya. semuanya. Terbuka semuanya, jangan Banget, apa adanya. banget. Terbuka Ini yang bikin adalah awet tuh kuncinya. karena terbuka. Bener. Baik, kita juga mau kasih lihat yang satu ini bahwa pada akhirnya kita tahu kalau di Indonesia kalau udah menikah akan ditanya kapan punya anak. Tapi mungkin kalian punya jawaban tersendiri. 5 tahun masih belum dikaruniai momongan ya. Itu adalah pilihan. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Bagus Suharto, nggak punya momongan itu adalah sebuah pilihan. Kalau belum punya momongan itu adalah sebuah takdir. Kalau kalian itu menganggapnya mana? Apakah kalian masuk yang ya udahlah santai aja memang kita memutuskan untuk nggak punya momongan atau belum punya momongan? Aku sih hashtag aku childless by God, by Allah. Childless by Allah. Childless by Childless by Allah. Allah. Artinya takdir. Takdir. Ya kan? Tapi sebenarnya pengen. Pengen. Udah sempet nyoba-nyoba yang di nikah kita kan 2019. Habis itu corona kan, COVID itu. Nah itu. Enak banget tuh ya Kak di rumah terus kan. Ya harusnya kan jadi ya. Oh waktu pesta Mbak Emma manggil El Corona maksudnya? Gimana sih? Covid. Oh iya. Ya kan. Nah Oke. terus itu kan di rumah terus ya. Seharusnya banyak juga yang ada baby COVID gitu kan jadi gitu. Iya. Kita malah kayak aku pernah telat 3 bulan tapi terus kena COVID 2 kali. Kondisi cuaca, lingkungan. Semua mau nggak mau enggak. ya. Dan umur aku juga waktu kita nikah tuh aku udah berapa sih 45, sekarang 50. 50 enggak kelihatan sama sekali 50 tahun loh. Nggak kelihatan. 50 jalan 51. Wih jangan juga nambahin 1 tahun Ayang belum. 50 ya? Panggilannya apa tadi? Ayang. Oh my God, Ayang. Ayang. Oke, so gitu ya. bukan karena child free tapi memang karena belum Bukan child dikasih free. momongan. Iya. Nggak pernah KB kok kita, nggak pernah KB. Ya. Semua konvensional aja, normal. Memang belum dikasih sama Allah. Memang nggak dikasih, belum sampai saat ini. Tapi memang konsep pernikahannya kita dari awal kita komitmen, kita fokus sama hubungan kita berdua. Dikasih anak syukur, nggak dikasih anak nggak usah kepikiran. Itu aku banget. Alhamdulillah. Tapi ups and downs-nya 5 tahun menikah, apalagi melewati masa-masa Covid itu seperti apa sih? Kalau aku sih ngerasa makin kompak dan kelihatan dan ternyata dengan kita kan tinggal di apartemen ya kan nggak ada rasa bosen tuh padahal uak-uakan di apartemen itu berapa Segitu-segitu aja ya segitu tempatnya. aja lo lagi lewat masalahnya dan nggak ada masalah juga gitu loh. Justru kita lagi jalanin hobi baru nih. Apa tuh? Lari, main pedal. Main pedel, Dan main lain pingpong udah sebagainya. lewat ya, Pingpong udah 2 lewat. tahun. Serunya Jadi ya. ngisi waktu pernikahan ini Oh dengan itu seru hobi-hobi ya, yang biar seru. seru. Oke, jadi satu frekuensi olahraga terus Olahraga bareng-bareng. terus ya kan ya. Ya, kalau mau cari yang sempurna nggak akan pernah dapet. Nggak akan. Pernah. Oke, Mbak Emma kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Dengan usia 50 tahun sampai akhirnya kita pengen tanya. Oh ini kemarin. Emma Waroka dan Bagas Suharto masuki usia 5 tahun pernikahan. Child free, I am happy. Namanya Bagas Suharto. Namanya bagus, bukan Bagas. Ini Oh, ini salah. Oh, typing. namanya Bagus Suharto. So di sini child free, I'm happy. Sementara tadi satu statementnya adalah childless By Allah. by God, by God. Allah ya. Lebih masuk yang mana? Yang pertama tadi. Iya, yang Childless pertama. by Allah. Tapi sampai akhirnya tuh sekarang udah di tahap berdamai dengan diri sendiri. Yes, benar. Oke, oke. Kalau memang belum dikasih momongan, nggak apa-apa. Kita jalanin aja terus gitu. Kalau aku sih udah fine, udah nerima. Atau kita suamiku. Sama-sama kita berdua memang dari awal kan nggak pingin apa ya jadi ganggu pikiran. Iya. Akhirnya jadi hubungannya mungkin menimbulkan keretakan atau apa sebenarnya. Iya, Iya, betul. jadi nggak konsen sama yang kita nggak punya, tapi bersyukur sama yang udah kita punya. Yes. Bersyukur. Bersyukur. Tapi Mbak Emma ambil promil juga nggak sih program kehamilan? Aku sih kan normal semuanya. Cek dokter sebelum nikah udah cek dokter semua normal.
Dan emang kita nggak ikut bayi tabung karena kan corona. Nikah Oktober 2019, Januari udah corona tuh. Nah selepas corona ini memang... Emang enggak, aku udah pernah punya ini sih pemikiran kalau udah 49 aku nggak mau usaha apapun. Karena itu menambah stres, terus kondisi tubuh juga udah tua ya, say. Tapi kayaknya kelihatan happy-happy aja ya dengan atau tanpa anak. Alhamdulillah. Apa sih rahasia happy-nya versi Emma dan juga Dan nggak Mas Bagus? kelihatan kalau misalkan Jauh ya. Iya kelihatan sama Mas. Gue lebih tua apa dia lebih muda nih? Jangan gitu ya. kita mau di tengah aja. Apa rahasia happy-nya? saya cepet tuh. Aku sih nyantai soalnya hidupnya kayak nothing apa ya? Tulus aja lah Nothing ya, Kak. tulus terus Gak overthinking? gak overthinking. Tiap hari dijalanin hari-hari gitu. Emma tuh orangnya nyantai. Kalau ngadepin sesuatu nyantai, nggak pernah yang kepikiran sampai rumah langsung uring-uringan, nggak. Enggak. Pokoknya Nggak suka nyantai. kayak gitu. Di pergaulan baik di teman-temannya Emma maupun teman-temannya aku juga Emma selalu nyantai gitu. Oke Mbak Emma tapi keluarga gimana? Ada tuntutan gak sih untuk kapan punya anak gitu? Atau ngeliat Aku enggak sih keluarga aku. teman-teman misalnya mereka udah pada punya anak? Enggak. yang berani nanya. Enggak ada yang berani nanya. Gak ada yang berani nanya. Enggak ada yang berani nanya. Karena kalau ada yang berani nanya kamu bawa ke live Instagram langsung ya. Langsung ku spill nanti, ku stitch nanti ya. Waduh. Oke, tapi Mas Bagus gimana caranya bisa berdamai dengan semua keadaan? Mas Bagus kan usianya 18 tahun lebih muda, yang artinya sebetulnya harapan yang keduanya harapan untuk punya anak masih ada, sama-sama ada. Apalagi teknologi semakin canggih. Tapi Mas Bagus menerimanya gimana dengan usia yang jauh lebih muda, sebetulnya kesempatan untuk bisa punya anak jauh lebih besar juga? Di awal itu memang aku konsepnya ya jalanin hidup apa adanya. Jadi nggak mau pusing, nggak mau ada tuntutan. Misalnya nikah sama Emma tuh harus punya anak berapa jumlahnya, atau misalnya harus anak, misalnya nanti punya anak harus sekolah di luar negeri atau apa enggak. Jadi Udah jalanin aja udah. Iya jalanin aja. Dari awal nggak pingin ada arah seperti itu sebelum pernikahan. Iya. Setelah pernikahan ya udah kita jalanin apa yang udah kita komit dari awal gitu. Jadi pas ngejalanin ya kita proses tetap ya. Iya, tetap. Ya apa namanya usaha untuk menuju ke Usaha. sana. Iya. Tapi kalau misalnya untuk hari-harian buat kita happy adalah aktivitas kita sehari-hari. Aktivitasnya full. Tadi full cari hunting makanan, terus kemudian Pokoknya olahraga yang penting sama. ada kegiatan yang nonton. teralihkan ya Yes. gitu. Iya, Ini hobi pacaran nonton, mulu pacaran setiap mulu. hari. Itu kali yang bikin Kak Emma awet muda gitu ya. Kayaknya sih. Tapi iya betul loh, Benar, bener-bener benar. nggak kelihatan Harus 50 happy. tahun. Karena bener-bener jangan dipikirin. Kakak harus happy Happyin aja, cuek. aja walaupun Ini dengan usia bedanya 18 tahun ya, Mas Bagus lebih muda, berantemnya tuh berantem karena masalah apa sih biasanya dengan Ini menarik tanya. beda usia segitu tuh? Teknologi. Iya, bener aku Masih gatek. agak gaptek. Tapi aku cover, misalnya password Instagram apa semuanya aku simpen. Tulis, Oh iya, Mas ketik. Bagus tuh punya ditulis semua supaya aku bisa buka file. Dan dia yang ngatur filenya semua di rumah tuh Mas Bagus yang ngatur. Iya. Lengkap filenya, jadi password ini buka lemari. Waduh, jadi aku tinggal buka. Pokoknya dirapihin karena aku gatek banget parah. Jadi keterbukaan ya? Iya, Jadi tetap kita semuanya bisa passwordnya tahu ya? sama. Iya. Gak ada rahasia, passwordnya Mas Bagus ya password aku. itu yang bikin awet dalam rumah tangga. loh, Iya, guys. tidak ada rahasia sama sekali. Passwordnya sama? Sama. Kalau PIN ATM sama nggak? Sama. Di Oh ya? semua pin. Heeh, Sama semua detailnya. sama semua. Supaya takut kelupaan. Wow. Aku mau cari suami yang kayak gitu dah. Ya bisa insya Allah diniatin. Ya kan kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Kebahagiaan setiap pasangan beda-beda. Termasuk pasangan yang satu ini. Tapi kita mau kasih lihat ya. Di balik kebahagiaannya untuk berolahraga bersama. Emma Waroka akui lebih fokus olahraga dibandingkan punya anak. Netizen, Beritanya. emangnya kalau udah tua nanti olahraga yang urus kita? Ya anak lah. Mana tuh Mbak Emma lihatnya? Ya ampun kasusnya orang tua yang meninggal di rumah. Punya anak berapa? 3 ya. Nggak ada yang lihat. Tetangga yang bongkar sama orang gereja. Bukan jaminan loh. Iya. Jadi jangan pernah menggantungkan sesuatu tuh pada siapapun. Saya setuju. Sama Allah, sama Tuhan. Betul. Terus betul. kita kalau mau tuanya itu kuat, berarti apa dari sekarang? Olahraga. Investasi olahraga, Betul. suplemen yang bagus, Iya. nutrisi dan gaya Jaga hidup makan. dirubah. Betul. That's it. Betul. Tambahannya ini apa kita juga dari sekarang tuh udah asuransi kesehatan, asuransi Oh iya. jiwa, tabungan untuk hari tua nanti buat Ya, Mas sama-sama Bagus. nanti kita
hidup di hari tua itu insya Allah akan aman. Tapi kamu nggak Ada yang jaga. yang tua Iya, ke aku depan. yang. Tapi ini Sama-sama. stigma aja Kamu sih tuh masih sebetulnya muda. ya bahwa anak tua memang punya kewajiban untuk mengurus sampai Harusnya. betul sampai orang Bagi anak-anak yang orang berbakti. tua kita ketika mereka sudah di lanjut usia. Benar. Tapi kan tidak sedikit juga mereka yang sudah lanjut usia merasa bahwa tidak mau membebankan kepada anak-anaknya. Banyak loh sebetulnya kalau kita lihat ya zaman sekarang itu kita bilangnya apa ya tempat atau panti di mana fasilitasnya bagus sekali. Iya. Harganya Ya. juga tidak murah. Dan banyak yang memutuskan untuk aku mau di sini Di aja. situ, Orang tua yes. banyak yang seperti itu. Tapi memang idealnya kita mengurus sampai dengan lanjut usia. Iya sih. Tuh. So ketakutan kalian ketika tidak punya anak nanti, ketika lanjut usia, sempat terlintas gak sih nanti kita gimana ya? Enggak tuh aku, karena kalau aku sih ngelihat kalau di luar negeri ya, karena kan dulu tahu sendiri aku mantan kan orang luar. Jadi melihat mereka tuh orang tuanya sudah sampai usia 85 masih bawa mobil. Sendiri ya? Sendiri, jadi kenapa Kadang kamu masih bekerja. masih kerja di supermarket itu yang senior kerja yang apa aja lah kasir kayak atau apa. Jadi beraktivitas. Nah caranya adalah kita harus tetap bugar walaupun lanjut usia Betul. gitu ya. Kalau nanti ternyata sakit atau apa ya udah ada tadi kayak Mas Bagus bilang tabungan untuk kita Hari ada tua. suster. Oke. Tapi juga penasaran, namanya juga rumah tangga ya. Ya. Pernah nggak kalian terpikir untuk yuk kita angkat anak misalnya? Itu gitu? pernah. Itu pernah terpikir. Waktu awal-awal Atau ya, awal pernikahan awal-awal pernah. mikir tuh. Karena kan kita juga tetap lah secara sosial kita mikirin keluarga besar kita kan. Iya. Minimum ada sesuatu yang usaha kita lakuin, jadi kita buktiin kalau kita juga bukan hanya nggak pengen punya anak, tapi pengen, tapi tergantung dari Allah kasih apa enggak kan. Ya. Sebagai nunjukin rasa bahwasanya ini kita juga peduli terhadap anak, jadi kita ada kepikiran untuk ngangkat anak. Waktu Oke. itu ada. Ikhtiar dan doa untuk dapat momongan. Tapi kalau Yes. nggak dikasih ya sudah, itulah takdirnya. Ya Yes. kan kenapa harus menyalahi takdir. Benar. Baik, kita juga mau kasih lihat yang satu ini kemarin ada momen kebahagiaan antara Emma Waroka dan juga sang suami. Instagram kan. Ini saya. Selamat. Selamat ulang tahun istriku. Thank you for everything my love. The happiest moment in my life. 50 to 100. Sekarang sampai 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintai. Lagu ya. Amin, amin. Ya Allah. Lagu banget ya. Nggak kelihatan loh, Semakin 50 tetap tahun mencintai. ya. Dapat kado apa dari Mas Bagus? Ya jalan-jalan, terus gelang kecil yang imut-imut. Oh. Yang Yang ini pakai kan? terus. Yang ini? Iya. Jalan-jalan kemana Mbak Emma? Kak kalau Di beli Manila. diamond nanti sama Dewi Persik ya kak. Aku mau mulai ada lagi. Oh mau dong. Ke Manila kemarin. Manila. Nginep di hotel. Enggak, kita ada apartemen. Oh, apartemen. Sahabat kita yang selalu kalau dia ke Jakarta di tempat aku. Nah kalau aku ke sana di tempat dia. Oh, tapi barang-barang nggak dikeluarin dari pintu apartemen kan? Oh bisa mencak-mencak. Bisa. Mencak ya. Nanti kita akan minta tanggapan ya karena Emma Waroka kemarin juga sempat speak up. Oh my ya. God, iya. Tapi kalau ngomongin soal rumah tangga dari Mas Bagus dan juga Emma Waroka, apa yang tidak pernah berubah sama sekali dari seorang Mas Bagus sebagai suami yang jauh lebih muda? Iya, Mbak. Mas Bagus nggak pernah berubah. Orangnya selalu langsung misalnya ada argumen dikit aja yang minta maaf dia. Padahal mungkin aku yang ribet gitu, dia yang ya maaf ya. Oh ya? Laki banget. Kasian banget, iya itu dari dulu. Kamu ngerasa kasih sama suami? Jadi sedih. Kayaknya kita yang minta maaf ya. Akhirnya kayak aku yang minta maaf gitu. Dia selalu dari pacaran tuh nggak pernah yang namanya ego. So sweet. Padahal masih muda banget, harusnya kan dia yang lebih ego dari aku ya. Ini dia yang nyamperin aku yang maaf yang ya. Wow, kamu mendapatkan yin untuk yengmu ya. Tapi Mbak Emma harapannya di usia 50 tahun apa? Tetap sehat, Amin. tetap bisa catch up sama Mas Bagus dalam hal kondisi fisik, mental, pikiran, terus teknologi. Sorry deh, itu ribet banget. Terus aku pengen keliling dunia sama Mas Bagus. Iya dong. Amin. Amin. Mudah-mudahan terwujud ya. Ya, amin, Tentunya very Gaptek tapi punya Instagram sampai 2. Aku follow loh dua-duanya tapi bagus. Instagramnya ini dua-duanya ini salah satunya ya dua-duanya sih kadang suka kadang Follow memberikan kau ya? aku follow dua-duanya. Kadang suka memberikan komentar terhadap isu-isu yang beredar termasuk yang viral pun juga dengan mundur wir dari gengnya Tessa, Oh my Mariska God. dan juga Eva Manurung. Kita mau lihat yang satu. Emma Waroka murka. Lihat cara Tessa Mariska dan Eva Manurung berduka cita untuk Dali Was. Ini sempat diposting juga ini sama Mbak Emma Waroka di media sosial. Kenapa? Geramnya tuh kenapa?
Kalau yang ini khusus untuk tidak simpati gitu loh sama yang sedang berduka, terus dibikin ininya mundur wir nggak cocok, meme-nya kayak kontennya gitu kan, ya. kontennya nggak cocok. Udah gitu kayak dikomenin suatu hal yang menurut aku privasi banget, yaitu kepercayaannya si almarhum dan istri gitu loh. Ada lah bahasanya tuh menurut aku nggak pantas, makanya aku langsung bikin. Gitu. Oke. Kesel banget jadinya. Tapi kita setuju bahwa ketika orang sedang berduka rasanya kurang pantas, kurang etis jika dijadikan sebagai konten ya. Iya, sebagai konten nggak perlu itu. Kita ucapin biasa aja gitu loh. Harus punya rasa empati lah. Rasa empati. Jangan mengutamakan viral dan dirinya sendiri itu egois sekali. Sedangkan kita kan hidup bermasyarakat, bersosialisasi. Bener. Akhirnya ada respon gak dari mereka? Ada yang respon masuk di live-nya aku. Siapa? Janganlah nanti ribut dong. Oke. Jangan Inisialnya? selesai. Ada yang satu yang nyanyi berdua itu. Tapi itu teman deket aku sebenarnya. Oke. Bukan teman deket, teman pernah satu judul. Responnya apa? Ya, kayak nanya, Mbak apa kabar gitu. Terus aku naikin dia, udah masuk, aduh sinyalnya hilang. Maksud aku pengen Live aku, lagi live. Live bareng. Karena dia kayak langsung kayak, kenapa Mbak gitu. Kenapa, ada apa Mbak gitu kan. Terus, ya udah naik aja yuk kita ngomong. Jadi biar face to face. Akhirnya? Ya, tapi katanya dia lagi di luar dan sinyalnya nggak bagus, ya udah. Oke, baik. Tapi itu nggak pernah masuk lagi. Oke. Udah. Tapi kita sepakat bahwa ini juga menjadi pembelajaran buat siapapun bahwa ketika orang sudah sedang berduka. berduka, mohon tidak untuk menjadikan sebagai sebuah konten-konten apapun Yes. itu. Betul. Kita berikan mereka waktu untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri Iya. dalam kedukaan. Tapi ini juga yang membuat akhirnya netizen tuh angkat bicara tentang punya asumsi, punya pendapat sendiri, opini sendiri tentang seorang Emma Waroka ketika begitu banyak hal yang dia speak up di media sosial. Kita mau kasih lihat artikelnya. Emma Waroka kerap beri komentar mengenai masalah dan kasus orang-orang netizen. Nikita Mirzani banget konsep. Allah. Tanggapan kamu. Tanggapannya gimana Mbak Emma? Aduh, aku dalam sosial media itu menurut aku adalah wadah buat aku bisa berekspresi dan memberikan perhatian juga pendapat aku tentang masalah yang viral. Tapi nggak semua masalah viral, masalah yang related, yang aku bisa ngerasain ada rasa tek di sini. Selama ada value-nya ya nggak apa-apa. Why not gitu. Dan aku juga memang berdasarkan apa yang sudah viral. Ya. Gitu. Jadi nggak sembarangan asal ngomong atau bikin berita hoax atau Iya. mengada-ngada, tidak. Iya. Aku tanggepin yang kayaknya related sama aku, yang aku ada rasa nyes di sini gitu. Oke. Aku angkat. Makanya aku mau follow kakak karena masih oke lah, masih relate gitu. Iya, Apa yang kan, dikomentari, apa yang diinin masih. Jadi berkomentar tentang apa yang viral itu hanya untuk lebih ekspresi aja. Ekspresi. Oke. Sama kalau di TikTok aku, itu aku memang bukan mengedukasi ya. Aku lebih ngomongnya tukar pikiran sama follower aku. Pendapat kalian gimana kayak gitu? Oke, pernah diserang sama haters atau mungkin netizen yang tidak satu pemikiran? Pastinya, itu resiko. Apalagi kayak buzzer sekarang kan banyak banget yang tiba-tiba ngegeruduk, seret. Betul. Ya kan? Iya. Kalau nggak setuju dengan apa yang kita ini perjuangkan gitu ya. Zaman teknologi banyak orang yang cari makan dari sana. Dari sana. Ya, gitu. iya. Mas Bagus, ngelihatnya istri gimana tuh? Ada ketakutan tersendiri nggak nih? Istri gue kok kayaknya vokal banget di media sosial, setiap ada yang viral dikomentarin gitu, dia speak up. Justru biasanya Emma tuh ngobrol sama aku, discuss dulu. Kayak misalnya ini gimana yang pendapat kamu, menurut kamu gimana? Menurut aku gini. Jadi kita discuss. Terus ya udah dari situ Emma baru coba untuk viral gitu. Artinya buat video konten. Jadi Tapi ada ada beberapa diskusi dulu ya? tapi ada beberapa yang dia ngelakuin dulu. Situ baru cerita, terus aku baru lihat. Kaget juga, kok kamu komen itu. Jadi langsung aku tanya, menurut kamu emang cara pandang kamu ngelihat masalah ini gimana? Gitu. Jadi kita discuss, baik dia mau aku duluan yang kasih pendapat atau dia posting dulu baru aku tanya Oke, tuh. beda kasusnya kalian ada sendiri ya? Ada. Aku Tapi- selalu ngomong sih ke Mas Bagus. Ya, kita mau kasih lihat yang satu ini kemarin juga Emma Waroka akhirnya speak up tentang kasusnya Mandala. Mas Mandala. Suji. Kita mau kasih lihat mungkin. Ini. Kita konsumen, bukan mau dianggap raja, tapi kami adalah klien yang juga harus dihargai. Emma Waroka pandangannya gimana? Ya itu, aku kalau untuk kasusnya Mandala ini kan aku nggak kenal ya sama berdua ya. Baru tadi ketemu, baru tadi kaget kok bisa dipertemukan di pagi-pagi ambiar. Baru tadi pagi kita ngomongin juga. Iya, yuk kita ketemu Kak Emma. Insya Allah panjang umur berarti kita ya, amin. Oke, jadi tanggapannya Jadi aku tuh ngerasa ini harus dibela. Pertama, bukan soal karena aku nggak kenal, tapi adalah konsumen. betul. Itu harus mendapatkan haknya. Dan ini masalah hotel, ya aku juga udah posting di dua sosmedku. Ada pendapat dari hotelier yang udah 24 tahun, yang juga kerja di hotel bintang 5 ya, salah satu hotel bintang 5. Mereka sangat setuju ini kesalahan dari hotel.
Ya. Itu karena apa? Secara paksa mengeluarkan barang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sementara itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Jadi harus mengetahui dulu si yang pemilik barang dan staf yang mengeluarkan barang harus didampingi manajer dan security supaya tidak ada kerusakan atau hal-hal yang bisa dilaporkan oleh si pemilik barang. Manajer dan security. Iya, harus ada pendampingi. Itu as simple as that. Jadi aku hanya berpatokan di situ gitu loh. SOP ya. SOP, kalian harus di awal dulu ditarik, nggak usah yang belakang-belakang. Itu dulu prinsipnya kalian harus benar. Oke, itu menurut hotelier yang 24 tahun bekerja. 24 tahun bekerja, gitu loh. oke. Jadi aku agak sedikit perhatian di masalah ini karena seandainya aku merasakan mendapat hal seperti Perlakuan itu, itu, perlakuan barang-barangku di lobi, itu aku udah bisa ngebayangin, waduh ini keterlaluan sekali. Betul, kita pun juga merasakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi, apa yang akan terjadi jika memang itu pada akhirnya kita yang mengalami. Apa yang harus kita lakukan? Iya, apa yang harus kita lakukan. Pada akhirnya kita juga memiliki ketakutan tersendiri. Iya. Iya. Baik, kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi.